Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a rusydah. Amma ba'du. Alhamdulillah para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita masih diberi nikmat sehat panjang umur oleh Allah, sehingga kita bisa melaksanakan rutinitas kita sebagai umat Islam, melaksanakan kewajiban setiap hari, yakni khususnya sholat subuh berjamaah di masjid yang kita cintai ini. Salatullah wa salamuhu, semoga senantiasa tetap tercurahkan kehariban baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita menuju jalan kebenaran, yakni Islam wal iman. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di pertemuan kita kali ini kita akan ngaji kitab Arba'in Nawawi. Jadi kemarin ada permintaan dari Ustadz Santoso, ngajinya yang ringan-ringan saja katanya. Karena kalau ngaji akidah terlalu berat katanya. Oke, alhamdulillah. Nah, alhamdulillah kita sekarang ngaji yang ringan-ringan saja, yakni kitab Arba'in Nawawi, yaitu kitab yang isinya adalah tentang hadis-hadis Nabi. Ada 43 hadis Nabi insyaallah dalam kitab ini, di mana ceritanya dulu Syekh Al-Imam An-Nawawi Surabuddin Nawawi itu ketika ngarang kitab ini itu karena beliau ingat kepada hadis Rasulullah Muhammad SAW, di mana kata Rasulullah, orang yang hafal dari umatku 40 hadis min amri diniha. Jadi umatku, kata Rasulullah, yang hafal 40 hadis dari masalah agama, jadi perkara agama. Maka kelak bagaimana? Maka kata Rasulullah Muhammad SAW, ba'athahullahu yaumal qiyamah fi zumratil fuqaha wal ulama. Jadi kelak orang yang hafal 40 hadis Nabi berkaitan dengan masalah agama, maka orang ini kelak akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikumpulkan dengan orang-orang yang ahli fikih. Jadi ngumpul bareng sama orang-orang yang alim-alim, itu ngumpul bareng. Orang yang hafal 40 hadis dalam masalah agama. Yang ringan-ringan kan banyak, hadis pendek. Masih pendek-pendek tapi jumlahnya 40, maka masuk pada hadis, pada dawuhnya Rasulullah ini, yakni kelak akan dibangkitkan dari alam kubur dan dikumpulkan bersama orang-orang yang ahli fikih, orang-orang yang alim-alim. Dan dalam riwayat lain dijelaskan dibangkitkan sebagai orang faqihan aliman. Jadi bukan hanya identitasnya aja dikumpul bareng, tapi orang yang hafal 40 hadis Nabi ini dianggap orang yang ahli fikih, dianggap orang yang alim. Jadi sudah dikatakan orang faqih, orang yang ngerti agama, alim, orang yang pinter dalam ilmu agama. Kalau dalam riwayatnya Ibnu Mas'ud dikatakan orang yang hafal 40 hadisnya Nabi dalam masalah agama itu, maka kata Rasulullah, udkhul min ayyi abwabil jannati syi'ta. Maka masuklah kamu ke pintu surganya Allah, ke surganya Allah, min abwabil jannah, dari pintu surga yang mana saja. Silahkan boleh milih. Kan surganya Allah itu ada 8 pintu kan ya. Ada pintu Rayyan yang memang khusus orang puasa Senin Kemis, puasa Daud, puasa sunnah Rajab. Bentar lagi bulan depan Rajab sudah. Puasa Sya'ban atau puasa apa? Puasa sunnah.
ahli puasa, puasa Ramadan, ahli puasa orangnya, nggak pernah telat untuk puasa sunnah, maka orang itu nanti ketika di surga boleh masuk hanya dari pintu Rayyan. Nah, orang yang hafal 40 hadis ini silakan milih dari pintu tahajud iya, pintu puasa iya, dan lain sebagainya. Dan para jamaah yang oleh Allah Subhanahu wa taala, artinya sugesti dari para ulama, sugesti dari para ahli hadis mengatakan banyak riwayat-riwayat yang menceritakan tentang keutamaan dan keistimewaan orang-orang yang hafal 40 hadis baginda Nabi. Kalau menurut Ibnu Umar itu Abdullah namanya. Abdullah itu putra Sayyidina Umar ibnil Khattab. Artinya sahabat Nabi, muda beliau, muda. Sepantaran dengan Ibnu Abbas. Jadi Abdullah bin Abbas dan Abdullah bin Umar sama-sama bernama Abdullah, sama-sama orang yang alim beliau ini. Abdullah bin Umar orang yang alim dari sahabat Nabi. Abdullah bin Abbas juga orang yang sangat alim dari sahabat Nabi. Nah, Abdullah bin Umar mengatakan orang yang hafal 40 hadis baginda Nabi itu kelak mereka akan dicatat kutiba min fi zumratil ulama. Dia akan tercatat di golongan orang-orang yang paling alimnya para ulama. Jadi golongannya para ulama dikumpulkan jadi golongannya para ulama. Kan ada tuh ketika ajaran dari abah guru kumpul kan, barang siapa yang baca doa Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad, Allahumma jibur ummata sayyidina Muhammad, Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad, maka yang mengamalkan ini dibaca setelah subuh atau sebelum subuh, maka orang ini kutiba dicatat sebagai wali abdal, kalau nggak seperti itu. Kutiba minal abdal, dicatat sebagai wali abdalnya Allah Subhanahu wa taala. Ya sama seperti itu. Meskipun kita bukan wali, tapi dia ahli ngamalkan doa ini dicatat sebagai bagian dari walinya Allah yang bernama wali abdal. Wali abdal itu ada 60 orang kalau nggak salah. Kalau tidak salah ya, mohon maaf kalau nggak salah. Kalau nggak 7 orang, 60 orang. Saya lupa wali abdal itu ada berapa orang. Kalau wali autad itu ada 4. Di dunia ini hanya 4 orang tuh wali autad. Kalau wali abdal itu kalau tidak 67 orang kalau tidak salah. Nah, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Al-Imam Syarafuddin An-Nawawi ini karena tersugesti dengan hadisnya Nabi itu, akhirnya beliau ngarang kitab Arba'in Nawawi. Ya tujuannya apa? Ya tujuannya adalah biar ngikutin ulama-ulama sebelumnya, karena tidak sedikit yang ngarang kitab Arba'in Nawawi itu. Jadi kita mungkin di pesantren kita dulu kenalnya hanya satu kitab ini aja, Arba'in Nawawi, karena kitab hadisnya 40 hadisnya Imam Nawawi. Tapi ada 40 hadisnya Imam At-Tusi, 40 hadisnya Imam Sufyan An-Nasai, 40 hadisnya Imam Al-Hakim Abu Nuaim, dan banyak beberapa ulama-ulama yang lain. Bahkan Al-Baihaqi juga punya 40 hadis Nabi. Kitabnya tipis seperti ini, hanya isinya 40 hadis. Sehingga Imam Nawawi ini membuat kitab ini tujuannya adalah iktidaan bihaula'il a'immahil a'lam. Tujuannya beliau ngikutin lelampahi para ulama sebelumnya. Apa istilahnya itu? Mengikuti cara mereka, jalan mereka. Kayak kita punya guru atau kita punya kakek nenek yang mereka punya amalia setiap harinya baca subhanallah 1000 kali, sumpamanya ini contoh. Lalu cucunya ngikutin, karena ngikutin apa yang diamalkan oleh kakeknya, itu ya seperti iktidaan namanya, iktidaan bijaddihi, karena kakek saya ini ngikutin apa yang kata kakek amalkan. Nah seperti itu. Jadi Imam Nawawi ini ngarang kitab ini karena ikuti ulama-ulama yang sudah biasa ngarang seperti itu. Wahufadil Islam, dan para orang-orang yang banyak hafal hadis dalam agama Islam. Dan ulama itu mengenai pendapat tentang masalah hadis itu kan ada hadis sahih, ada hadis hasan,
ada hadis dhaif, ada hadis maudhu. Kalau hasan itu, kalau sahih itu sudah muttafaq namanya, disepakati keabsahannya. Kalau hasan itu di bawahnya. Nah, kalau dhaif itu ada yang lemah dalam rawinya. Jadi perawi hadisnya itu, contoh seperti ini. Kita mendengar nih di depan Poltek ada kecelakaan. Ada cerita si A cerita, Mas tadi jam 8 ada kecelakaan depan Poltek. Kamu tahu dari siapa? Saya tahu dari Mas ini. Mas ini dari siapa? Masnya dari ini ya. Wah, itu suka bohong. Nah, gitu. Nah, kalau atau wah itu kadang suka ngada-ngada. Nah, kalau di titelnya orang itu sudah nggak dipercaya, kadang nah itu bisa dikatakan lemah gitu, hadisnya. Jadi ceritanya itu bisa dipercaya, bisa tidak, lemah. Tapi kalau memang yang menceritakan itu memang dari siapa sampai ke atas itu semua itu terkenal sikoh, ahli dipercaya, dia dhabit, hafalannya kuat, nggak pernah pelupa, nggak pernah berbuat hal-hal yang makruh, ya itu dikatakan hadisnya hadis sahih, bukan dhaif lagi. Di bawahnya dhaif adalah maudhu. Hadis maudhu itu hadis yang dibuat-buat. Nah, kalau hadis yang dibuat-buat ini bukan hadis namanya, tapi orang buat-buat hadis disandarkan kepada baginda Nabi. Nah, itu gak boleh hal semacam itu. Kayak semacam dulu ada ketika di Madinah itu orang zaman itu pada sibuk dengan belajar fikihnya Imam Abu Hanifah. Jadi ada Imam Malik, ada seorang imam, seorang syekh, dia ngarang-ngarang hadis menceritakan tentang fadilahnya Al-Quran, Fatihah, fadilahnya Bismillah, fadilahnya surat Al-Baqarah. Per surat itu udah hadisnya. Tapi ternyata setelah diteliti itu hadisnya hadis palsu. Jadi ditanyakan oleh ulama saat itu, kenapa kamu buat hadis palsu? Itu tujuannya, kata beliau, saya hanya berupaya gimana sekiranya orang-orang itu tidak berpaling dari Al-Quran. Tujuannya baik. Tapi ternyata hadis yang disandarkan kepada Nabi itu tidak benar, ya nggak benar juga gitu. Jadi perbuatan baik, tapi kalau perbuatan baik kalau sandarannya tidak benar ya nggak baik juga. Gitu. Meskipun orang ini ulama ini berbicara sebuah hadis Nabi, tapi ternyata hadis palsu, meskipun tujuannya baik ya nggak baik juga. Alasnya simpel, biar orang itu tidak meninggalkan Al-Quran. Karena saya memperhatikan di Madinah ini banyak orang sudah sibuk dengan belajar fikih sehingga lupa belajar Al-Quran, lupa dengan membaca Al-Quran. Dan itu namanya hadis maudhu, tidak boleh kita amalkan. Dan banyak ternyata contoh-contoh hadis maudhu itu seperti hadis tentang keistimewaan salat tarawih. Itu para ulama ya. Guru Ihya Ulumuddin Pujon itu mengatakan itu hadis dhaif. Jadi kita di masjid-masjid tidak perlu lagi membicarakan setiap malam ini fadilahnya sama seperti ini, itu tidak benar, itu tidak ada hadisnya, atau la aslalahu, nggak ada dasarnya, hadisnya palsu. Tapi tentang keistimewaan masalah sholat malam di bulan Ramadan itu sahih. Man shoma Ramadan man imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, itu sahih. Man qoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, itu sahih. Barang siapa yang sholat malam karena iman kepada Allah wa ihtisaban mengharap ridha Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, itu hadisnya sahih. Nah, sehingga bagaimana? Itu kan umum tuh. Namanya sholat malam, mau tahajud, mau tarawih, mau witir, masuk kepada sholat malam di malam bulan Ramadan. Nah, itu sahih. Nah, itu hadisnya itu sahih. Tapi kalau masalah fadilah hari ini, malam ini itu tidak benar. Sehingga di sini para jamaah mengamalkan hadis dhaif itu boleh. Ya, kalau hadis dhaif itu boleh dalam masalah fadailul a'mal. Jadi dalam masalah fadailul a'mal, fadilah-fadilah keutamaan sholat ibadah itu tidak apa-apa meskipun bukan hadis sahih. Jadi mengamalkan ibadah, keutamaan masalah ibadah tidak perlu menggunakan hadis
sahih. Hadis dhaif pun juga tidak apa-apa. Ya. Karena memang ulama ahli hadis sepakat boleh mengamalkan hadis dhaif dalam masalah keutamaan beribadah. Contoh seperti barang siapa yang berselawat kepadaku setiap hari 1000 kali, maka orang itu sudah maka orang itu nanti punya tempat di surga. Nah, itu hadisnya dhaif. Tapi kan masalah selawat kan nggak masalah, nggak apa-apa, selawat kan bagus. Ada juga barang siapa yang selawat 1000 kali kepadaku, maka nanti masuk surga sampai berdesak-desakan. Ininya apa namanya? Ini bahunya ini dengan baginda Nabi di depan pintu surga. Itu ada hadisnya, tapi itu statusnya hadis itu dhaif. Apakah boleh mengamalkan? Ya boleh, selawat itu bagus kok. Kenapa? Karena Rasulullah sudah menganjurkan, memang diminta untuk berselawat kepada baginda Nabi. Allah juga sudah menganjurkan bahwa orang-orang yang beriman diminta untuk berselawat kepada baginda Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Itu dasarnya yang kuat gitu. Masalah hadis-hadis tadi ini itu fadilah-fadilah namanya, keutamaan-keutamaan. Jadi hadis dhaif enggak masalah diamalkan. Masalah. Tapi kalau masalah hukum, memutus sebuah hukum permasalahan fikih, maka tidak boleh menggunakan hadis dhaif. Nah, itu. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam kitab ini hadis pertama yang beliau cantumkan itu adalah tentang masalah al-a'malu binniyat. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis pertama yang beliau tulis adalah diriwayatkan dari Amirul Mukminin Abi Hafs Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Jadi hadis yang pertama itu diceritakan dari Amirul Mukminin. Amir itu pemimpin. Amirul Mukminin adalah para pemimpinnya orang-orang yang beriman. Gelar bagi para pemimpinnya pengganti Rasulullah SAW saat itu. Jadi Amirul Mukminin, khalifahnya Rasulullah. Kata Sayyidina Umar, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya telah mendengar dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa. Alhamdulillah. Wa innama likulli imri'in ma nawa, faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yunkihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Rawahu al-Imam al-Muhadditsin Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardizbah al-Bukhari wa Abul Husain Muslim ibn al-Hujjaj bin Muslim al-Qushairi an-Naisaburi fi sahihihi malladaini huma sahul kutub al-musannafah. Ini adalah hadis tentang masalah niat yang diceritakan oleh al-Imam al-Bukhari. Bukhari itu Bukhara para jamaah. Kalau sekarang itu Uzbekistan. Jadi sekarang masuk Uzbekistan. Dulu masuk Uni Soviet. Dulu masuk kerajaan Uzbekistan. Sekarang sudah berdiri sendiri, tapi di bawah naungan negara federasi. Di bawahnya Rusia sekarang. Ya, Turkistan, Uzbekistan, Chechnya itu kan masuk negara-negara federasi. Jadi ulama Asia Tengah ternyata, bayangkan orang Asia Tengah gitu. Jadi orang Asia itu dulu alim-alim gitu. Di Indonesia aja orang yang paling alim itu gelarnya Sultan Ulama Il-Hijaz. Namanya Syekh Nawawi Banten. Orang Banten, orang Tenara Banten.
keturunan Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati Cirebon. Beliau itu di Hijaz dikenal dengan Sultan Ulama Il Hijaz. Jadi rajanya, pemimpinnya para ulama-ulama sekota Hijaz. Diakui kealimannya. Itu orang Asia, orang Indonesia. Nah, orang Asia yang dulu, Imam Bukhari ini orang Asia Tengah. Beliau orang ahli hadis, dikatakan kitab Bukhari itu kitab yang paling sahih dari sekian kitab-kitab karangan hadis Nabi. Nah, kata Rasulullah, innamal a'malu binniyat, pekerjaan itu tergantung niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan orang-orang yang bekerja itu akan mendapatkan apa yang dia niati. Sehingga faman kanat hijratu ilallahi wa rasulihi, ketika dia hijrahnya itu untuk Allah dan Rasulnya, ya fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi, maka hijrahnya ya untuk Allah dan Rasulnya. Ketika dia hijrahnya itu untuk dunia yang ingin dia dapatkan, atau hanya untuk perempuan yang ingin dia nikahi, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya itu hanya untuk itu. Karena apa yang dia niati itu yang dia dapatkan. Ceritanya dulu hadis ini asbabun wurudnya ya. Kalau Al-Quran sababun nuzul, kalau hadis asbabun wurud namanya. Asbabun wurudnya atau cerita di balik kenapa Rasulullah mengucapkan hadis ini, itu karena dulu ada sahabat ketika hendak hijrah ke Madinah, itu ada memang niatnya macam-macam. Ada memang karena faktor memang ya karena Rasulullah sudah merintah suruh hijrah. Jadi nggak ada pikiran neko-neko dalam pikirannya, nggak ada macam-macam ya, karena sudah Rasulullah mengatakan hijrah ke Madinah, ya Yasrib hijrah, ya sudah hijrah. Tapi ada yang mikir gini, wah nanti saya kalau hijrah ke Madinah saya bisa bekerja, saya bisa jualan begini ini. Di sana tuh negaranya ramai, jual belinya jalan dan gitu. Oh itu nanti kalau kita usaha di situ mesti mapan gitu. Berarti karena faktor tujuannya bukan, sudah lupa dengan tujuan awalnya, bukan karena yang diminta Rasul, tapi ada faktor wah itu karena ingin dunia. Ada juga sahabat itu nih hijrahnya itu karena ada perempuan yang dia cintai di kota Mekah itu ikut hijrah gitu. Jadi karena perempuan yang dia cintai ini belum jadi istrinya, masih suka gitu. Artinya kita punya tangga nih, dia suka ke tangga itu. Ternyata tangga kita tuh hijrah ya, ikut hijrah. Akhirnya si laki-laki ini, sahabat Nabi ini juga ikut hijrah. Tujuannya apa? Ingin kejar perempuan itu. Ngejar perempuan itu. Sehingga ya namanya Rasulullah ya. Rasulullah itu orang yang diberi keistimewaan oleh Allah, tahu dengan apa yang dalam otak kita, dalam otak sahabatnya tahu gitu. Apa yang dalam hatinya sahabatnya itu tahu. Ya, namanya karena memang Rasulullah diberi keistimewaan seperti itu, bisa membaca pikiran orang. Sehingga ya kata Rasulullah, ya kalau hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya, ya hijratuhu ilallahi wa rasuli, ya hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya. Tapi kalau hijrahnya yang untuk laki-laki, hanya untuk dunia, ya atau hanya untuk perempuan yang ingin dinikahi, ya hijrahnya itu ya hanya itu yang didapatkan gitu. Makanya liwalikul limriin manawa, setiap seseorang itu akan mendapatkan manawa, apa yang diniati gitu. Nah, hadis ini kata ulama, hadis ini menunjukkan bahwasannya niat itu adalah ukuran standarisasi di dalam keabsahan sebuah amal. Jadi mi'yarun litashihil a'mal. Fa haitsu saluhatin niyyatu saluhal amal wa haitsu fasadal amal. Jadi katanya ulama, ya hadis ini menunjukkan bahwasanya niat itu merupakan tolak ukur di dalam untuk mengesahkan sebuah amal perbuatan, amal ibadah. Ya kalau amal niatnya baik, ya tujuannya jadi baik. Kayak kalau niatnya tidak baik, ya amalnya itu juga tidak baik, ya rusak, gampangnya begitu. Nah, dibahas oleh ulama karena ini hadis ini dikatakan sepertiga dari pondasi
keagamaan kita. Jadi hadis masalah niat itu merupakan sepertiga dari pondasi nilai keagamaan kita. Kenapa? Karena semua amal ibadah kita hampir sepertiga keagamaan kita itu butuh niat. Bayar zakat butuh niat. Kita puasa butuh niat. Kita sholat butuh niat. Jadi hampir rata-rata ibadah kita sepertiga itu butuh niat. Sehingga oleh ulama dikatakan hadis ini adalah hadis dasar di mana sepertiga dari keagamaan kita itu ya harus punya niat. Nah, para ulama di sini dikatakan wa idza wujidal amalu wa qarinatuhu an-niyatu falahu salatatu ahwal. Jadi orang beribadah itu ada tiga macam-macam, ada tiga kategori, ada tiga kelompok. Yang pertama bagaimana? Ada orang yang beribadah khaufan minallahi ta'ala, orang yang ibadah karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang semacam ini, ibadah semacam ini dikatakan ibadatul abid, ibadahnya orang yang ahli ibadah. Dia macam-macam orang ibadah itu, karena ada orang ibadah hanya sekedar menggugurkan kewajiban, ada yang beribadah itu karena memang cinta kepada Allah. Ada yang ibadah itu karena memang takut kepada Allah. Kenapa? Kalau nggak sholat nanti kamu digoreng di neraka, kan begitu, seperti itu kan ya hadisnya kan. Ya gampangnya begitu pemahamannya. Orang yang amal soleh maka dia masuk surga. Kalau kamu meninggalkan amal soleh berarti kamu nanti digoreng di neraka yang itu. Jadi ada orang yang ibadah karena takut kepada Allah. Jadi orang yang ibadah karena takut kepada Allah itu namanya abid, orang yang ahli ibadah. Yang kedua, ada orang yang ibadah itu karena mengharap masuk surga. Ini Ustaz masuk ke tasawuf Ustaz ya. Karena memang niat itu, hadis niat itu memang seperti itu. Sepertiga di agama itu memang amal ibadah kita memang tergantung niatnya. Jadi ada orang yang ibadah itu karena mengharap ingin masuk surga. Karena memang jelaskan Allah mengatakan orang yang beramal soleh maka dia akan dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Balasannya surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi sugestinya dia itu beribadah karena ingin mengharap surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini katanya ulama itu ibadatut tujjar, orang ibadahnya para pedagang. Jadi orang dagang itu kayak apa? Yang dipikirkan adalah untung rugi. Jadi keuntungannya apa kalau ibadah kepada Allah? Masuk surga. Nah, yang ketiga, ayyaf ala dalika hayaan minallahi ta'ala wa ta'diyatan li haqqil ubudiyah wa ta'diyatan li syukri wa yara nafsahu ma'adalika muqsira au ayyakuna ma'adalika qalbuhu khaifan li annahu la yadri hal qubila amaluhu ma'adalika amla wa hadhihi ibaratul akhyar. Nah, yang ketiga orang ibadah itu adalah karena malu kepada Allah. Kenapa malu? Ya, kita ini kan hambanya Allah kan ya. Sudah dikasih hidup, nafas, dikasih sehat, dikasih rezeki. Kita dikasih anak yang soleh-soleha. Kita dikasih rumah yang bisa kita untuk tidur, enggak kehujanan dan lain sebagainya. Karena syukur kepada Allah, kita beribadah kepada Allah. Juga ibadah kepada Allah karena merasa apakah ibadah nanti diterima atau tidak gitu. Maka orang-orang semacam ini karena memang ubudiyah ya kenapa kamu sholat? Karena Allah merintah sholat itu, nggak mikir-mikir apakah masuk surga atau neraka, itu urusan Allah gitu. Ada orang semacam itu, nggak mikir-mikir apakah karena nanti ada timbal balik dari Allah, enggak. Ya kenapa kamu ibadah? Ya karena memang saya hamba Allah. Kata Allah kan suruh ibadah dan nggak mikir-mikir mau apa mau diapain, yang penting kita ibadah kepada Allah. Kenapa kamu ibadah kepada Allah? Aku syukur kepada Allah. Kenapa? Karena Allah beri saya nikmat sehat, panjang umur dan sebagainya.
Nah, kita infak masjid niatnya adalah untuk mensyukuri harta yang kita miliki. Kita sholat duha mensyukuri apa? Karena Allah beri kita sehat sehingga mensedekahi ros-rosnya dalam tubuh kita ini. Nah, mensyukuri nikmat-nikmat itu dan lain sebagainya. Maka orang semacam ini ibadatul akhyar katanya. Orang ibadahnya orang-orang pilihan. Orang-orang pilihan. Makanya Rasulullah itu ditanya oleh Sayyidatina Aisyah ketika Rasulullah itu sholat malam sampai bengkak kakinya. Ya, Rasulullah gitu. Jadi kata Sayyidatina Aisyah, "Ya Rasulullah, sampean ini kan orang yang sudah dipilih oleh Allah, diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa engkau susah payah? Susah payah sholat malam sampai bengkak kakinya." Apa kata Rasulullah? "Ya Aisyah, afala akunu abdan syakuro." Masa aku enggak boleh menjadi hamba yang bersyukur, itu kata Rasulullah. Jadi karena syukur, atas nikmat Allah, dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga ini orang yang beribadah kepada Allah itu ada 3 macam. Ya, ada 3 macam. Ya, kalau kita beribadah ini maksud yang kedua, Pak. Kita ibadah karena mengharap surganya Allah. Karena akhyar itu orang pilihan. Orang pilihan itu ya kita katakan walinya Allah. Kalau walinya Allah itu ya bukan kita. Kalau kita ini ya sekelas ikan teri, bukan ikan paus, Pak. Jadi kita ibadah itu ya gampangnya ya kita ya karena perintah Allah kita suruh ibadah. Allah ngasih iming-iming kalau kita ibadah masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya sudah, itu aja kita. Enggak apa-apa meskipun kita dikatakan orang yang ibadahnya karena dianggap orang ibadahnya pedagang gitu. Enggak masalah. Yang penting kita masih bisa beribadah, alhamdulillah. Masih bisa bersyukur, bisa beribadah kepada Allah, alhamdulillah. Karena kadang-kadang orang itu diberi nikmat sehat panjang umur tapi tidak bisa beribadah kepada Allah. Nah gitu, Pak. Nah, ada ulama tanya, jadi pada ulama itu ada yang memberikan question, pertanyaan. Lalu mana ibadah yang paling utama? Ibadah karena takut nggak diterima, atau ibadah karena mengharap diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka ulama mengatakan al-ibadah ma'ar raja afdalu. Ibadah sambil karena ada keinginan atau pengharapan kepada Allah itu lebih baik daripada beribadah perasaannya takut. Ini terima enggak ya sholatku ini ya? Ini terima enggak infakku ini ke masjid ini? Mikirnya gitu. Maka katanya ulama lebih baik yakin dalam dirinya, ibadah saya pasti diterima, sedekah saya, infak saya pasti diterima. Ngarep gitu aja itu lebih baik. Kenapa? Karena kalau ibadahnya sambil niatnya ada pengharapan begitu, yurithul mahabbah, jadi mewariskan cinta. Ya awal-awalnya kan ya namanya kita anak kecil ya, disuruh ngaji sama orang tua kita. Ayo nak ngaji nak, nanti tak kasih permen. Ya kan ya. Awalnya kan begitu. Ayo ngaji nak, nanti tak kasih permen. Akhirnya ngaji mau. Setelah ngaji dikasih permen. Awalnya sugestinya saya mau ngaji karena dikasih permen. Tapi lama-lama kan tidak kan Pak. Masa gara-gara permen kan gitu. Tapi lama-lama kan orang ngaji faktor kebutuhan jiwanya, karena faktor kebutuhan dalam dia sehari-hari. Karena orang kita tubuh kita makanannya itu makanan yang sehari yang bisa kita makan, ya air, ya kopi, ya makan, ya nasi, ya roti, itu makanannya. Tapi jiwa kita makanannya adalah membaca Al-Quran. Nah gitu. Sehingga para jamaah yang dari Allah Subhanahu wa taala di sini, kalau ibadah sambil perasaan khawatir takut diterima,
itu kadang-kadang bisa menyebabkan putus asa. Itu kata ulama seperti itu. Nah, pembagian ahli ibadah itu ada 3, ada abid, ada tujar, ada akhyar. Ahli ibadah ini masih mikir untung rugi, yang ini karena faktor dia syukur atau khawatir takut kepada Allah atau syukur pada nikmat yang Allah berikan. 3-tiganya ini adalah orang-orang yang masuk kepada makom ikhlas fi haqqil mukhlisin. Jadi orang-orang yang masuk kategori dia ikhlas beribadah kepada Allah. Nah, wa'lam annal ikhlas qad tu'radu lahul ajbu faman a'jaba bi amalihi hubita amaluhu wa kadzalika man istakbara hubita amaluhu. Jadi di sini ketahuilah ikhlas itu kadang-kadang dihadapkan dengan sifat bangga diri. Jadi itu yang perlu diperhatikan. Kita bisa beribadah itu syukur alhamdulillah, jangan sampai ada perasaan oh iki lo aku iso ibadah ya. Kamu jarang ibadah ya. Kamu jarang sholat subuh berjamaah di masjid. Aku alhamdulillah iso berjamaah. Aku, bahasa aku itu loh Pak, itu bahasa membanggakan diri, itu hati-hati itu. Karena dia lupa sudah bahwasanya dia itu bisa beribadah karena Allah nyupport dia bisa menggerakkan kakinya bisa beribadah datang ke masjid. Gitu. Para jamaah yang tanda Allah Subhanahu wa taala, di sini dijelaskan kalau ibadahnya itu ada faktor karena ya tadi itu masa bangga diri atau sombong, ya maka itu sudah amal ibadahnya tidak benar. Kubitu amaluhu, dihapus amalnya. Nah, para jamaah yang dari Allah Subhanahu wa taala, di dalam masalah berkaitan dengan hijrah ini, jadi hijrah itu di sini dijelaskan ada 6 bagian para jamaah. Jadi hijrah itu disebutkan di sini ada 6 bagian. Jadi bagaimana 6 bagian itu? Ada orang yang hijrah dari daerah perang ila daril Islam, menuju negara Islam. Jadi ada negara kafir, dia hidup di negara kafir, lalu dia pindah ke negara Islam. Tuh. Jadi masalah bepergian itu para ulama membagi ada 6 bagian. Jadi yang pertama khuruj min daril harbi ila daril Islam. Kayak masalah pertama itu para sahabat oleh Rasulullah diminta untuk hijrah dari kota Mekah menuju Madinah. Karena saat itu Mekah selama 33 tahun beliau berdakwah di kota Mekah, tapi tidak maksimal akhirnya dakwahnya di Mekah. Dan beliau hijrah ke Madinah selama 13 tahun berhasil dan bahkan bisa menguasai Jazirah Arab. Akhirnya para sahabat diminta untuk hijrah ke kota Mekah. Sama kalau kita semuanya hidup di negara yang mayoritas itu tidak ada muslimnya, atau kita ada di kota yang memang mayoritas kota itu bukan kota Islam, lebih baik kita keluar dari itu, dari tempat itu, dari kota itu, menuju ke tempat atau kota negara yang memang mayoritas, atau kalau tidak di situ ada negara muslimnya. Wa hiya baqiyatun ila yaumil qiyamah. Ini hijrah orang dari sebuah tempat yang non muslim atau non Islam ke tempat yang mayoritas Islam, itu kelak sampai hari kiamat tetap akan ada orang seperti itu. Dan yang kedua, al-khuruj min ardil bid'ah. Di sini dijelaskan begitu. Keluar dari tempat atau daerah yang hampir mayoritas di situ
amalnya adalah amal bid'ah. Bid'ah itu begitu ya para sahabat, para jamaah ya. Jadi kan ada orang yang mengartikan amal yang tidak dikerjakan oleh Nabi itu bid'ah, dan bid'ah itu dolalah. Dolalah itu finnar. Berarti orang yang beramal bid'ah masuk neraka, kan begitu. Itu muqayyad, apa itu hadis itu umum. Hadis umum. Kenapa? Karena ternyata tidak semua perbuatan yang tidak dicontohkan Nabi itu semua adalah perbuatan yang bid'ah dolalah. Jadi Imam Syafi'i itu membagi ada bid'ah hasanah, ada bid'ah dolalah. Bid'ah dolalah itu apa? Bid'ah dolalah itu sesuatu yang sudah pasti kalau ditambah-tambahi. Contoh, kita sholat subuh itu pastinya berapa? 2 rakaat kan ya? Kalau ditambah 3 rakaat itu namanya bid'ah. Kenapa? Hal yang sudah pasti dari Rasulullah kok ditambah-tambahi. Kewajiban yang sudah jelas ditambah-tambahi. Itu namanya bid'ah dolalah. Sholat subuh itu sejak terbitnya fajar sampai terbitnya matahari. Nah gitu. Ada orang mewajibkan sholat subuh sebelum terbitnya fajar. Jam 4 belum adzan sudah wajib sholat subuh. Berarti namanya itu menyalahi aturan. Itu namanya bid'ah. Ada bid'ah hasanah. Apa bid'ah hasanah itu? Sesuatu yang enggak dikerjakan Nabi tetapi ada pendukung dari hadis Nabi. Baik takrir atau fi'linya Nabi. Contoh, ketika sahabat itu makan Sayyidina Khalid bin Walid. Ya, Sayyidina Khalid bin Walid itu pulang dari perang, dia bawa dob. Dob itu kadal Arab, Pak ya. Jadi di sini dimaknai apa itu? Biawak. Itu enggak sama. Nah itu. Jadi ketika itu kan Nabi nggak pernah ngasih tahu itu hal itu tidak, tapi dimakan gitu. Tapi ternyata Rasulullah tidak merespon, diam aja. Berarti itu ya boleh, nggak apa-apa. Ketika makan ikan hiu, pulang dari peperangan, kelaparan, ada hiu meninggal di pinggir pantai, hanya dimakan oleh para sahabat. Terus ceritalah kepada Rasulullah, tadi kita makan ikan ini. Ada kasih sayangnya, sampai tanya Rasulullah, itu berarti itu boleh. Itu namanya bid'ah hasan. Atau sesuatu amal yang dimana amal itu gak dicontohkan oleh Nabi, tetapi ada dasarnya dalam hadis Nabi. Nah itu boleh. Gitu. Itu namanya bid'ah hasan. Nah kalau yang sini di kitab ini dijelaskan memang perbuatan yang tidak benar, memang perbuatan yang bid'ah dolalah maksudnya ya. Maka di sini kita boleh keluar dari negara itu, dari tempat itu menuju tempat yang tidak ada bid'ahnya. Tapi repot kalau sekarang Pak ya. Repot. Yang kedua contoh begini, Imam Malik mengatakan la yahillu li ahadin ayyuqima bi ardin yasubbu fiha salaf. Ini tidak boleh tinggal dalam satu tempat di mana di tempat itu para ulama-ulama salaf, para sahabat-sahabat Nabi dicaci maki. Enggak boleh tinggal di situ. Nah, itu namanya ardul bid'ah namanya. Jadi contohnya ginilah. Yang suka mencaci maki para sahabat, para ulama terdahulu, para sahabat Nabi itu kelompok Syiah, ya. Orang Syiah, karena dalam Islam ini ada beberapa kelompok-kelompok. Yang satu Ahlussunnah wal Jamaah, Sawadul Aqdam. Nah, kelompok-kelompok yang terutama orang Syiah itu dia suka mencaci maki para sahabat, mencaci maki istri baginda Nabi dan lain sebagainya. Nah, orang semacam ini kalau kita ngumpul dengan mereka itu lebih baik kita pergi, kita keluar aja. Sampai Imam Malik mengatakan tidak boleh tinggal di satu daerah di mana di daerah itu para sahabat Nabi dicaci maki. Ya Iran, kalau sekarang Iran itu kan mayoritas Syiah, Pak. Negara Iran itu mayoritas Syiah dan suka mencaci maki para sahabat. Ceritanya Pak, ini cerita kembali ke Nusantara ya. Di Nusantara itu ada satu sunan Pak.
dia itu Syiah gitu. Jadi Sultan Mataram untuk menghindari ajaran itu, akhirnya beliau setiap sholat tarawih nidanya itu Khalifatul Rasulullah SAW, Khalifatul Awal Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Itu maksudnya itu adalah untuk mengimbangi kelompok yang suka mencaci maki ini. Itu sudah masuk di zamannya Rasulullah, sudah ada yang masuk itu. Jadi ketika Islam masuk ke Nusantara itu mazhabnya ada yang mazhab Syiah. Selain mazhab al-Sunnah, dalam fikih ada 4 Hanafi sama Syafi'i. Imam Sunan Ampel itu Hanafi, Imam Sunan Giri itu Syafi'i, Sunan Kudus itu Hanafi. Nah itu jadi mereka ini ada memang yang sudah membawa akidahnya, membawa akidah Syiah. Nah di zamannya Sultan Mataram itu menghindari, mengimbangi mereka-mereka yang sudah mulai nampak ajaran ini suka mencaci maki para sahabat. Akhirnya ketika taraweh beliau punya inisiatif. Setiap tarawih itu dari perpindahan rakaat ya. Jadi sudah habis sholat pertama, nanti baru beliau disuruh mengajarkan membaca itu. Khalifatul Rasulullah SAW, khalifahnya Rasulullah yang pertama itu Abu Bakar Siddiq. Apakah kamu ridho? Hal tardauhu anhu? Apakah kalian ridho? Radhiyallahu an. Ya, radhiyallahu an. Allah meridho dan kami ridho. Itu sebenarnya ajarannya Sultan tuh Pak. Sampai sekarang dipakai oleh orang Jawa itu khususnya. Jadi kalau orang Jawa itu masih pakai seperti itu. Entah kalau di sini ya, tapi sini rata-rata juga masih pakai sih. Karena memang itu bukan perkara yang jarang dalam agama. Karena itu mengimbangi kelompok-kelompok yang sudah mulai suka mencaci maki para sahabat saat itu. Yang ketiga para jamaah, kita itu dianjurkan pindah dari sebuah daerah yaghlibu fihil haram, di mana di daerah itu kemaksiatan merajalela. Ada sebuah kampung nih, sebuah kampung. Di kampung ini udah mau judi, minum-minuman, madat, itu yang 5 itu ajaran Sunan Ampel itu sudah dikerjakan semua di situ. Maka orang yang tidak bisa mempertahankan dirinya, takut dia malah terjerumus ikut dengan orang-orang itu, maka lebih baik dia pindah dari tempat itu. Pindah dari tempat itu. Dan ini di dalam kitab Ihya Ulumuddin juga dijelaskan seperti ini. Jadi orang yang hidup dengan berdampingan dengan orang atau hidup di sebuah tempat atau desa di mana memang di situ lebih banyak maksiatnya, maka lebih baik keluar. Cari tempat yang sedikit maksiatnya, seperti itu. Yang keempat di sini al-firar minal adiyah fil badan. Wa dzalika fatlun minallahi ta'ala arkhasu fihi fa idza khasiya ala nafsi fi makanin faqad adinallahu ta'ala fil khuruji anhu wal firaru bi nafsihi yukhlisuha min dzalikal mahdur. Yang keempat, hijrah itu ketika kita di suatu tempat kita mendapatkan penganiayaan. Orang ya begini, kan tidak semuanya, kadang-kadang ada ya, ini mohon maaf. Ada orang itu kan nggak suka kepada satu orang di kampung itu. Semuanya benci sama orang itu. Ada ya Pak yang lebih banyak. Ada satu orang hidup ini nggak disukai oleh orang-orang yang lain. Daripada hidup di tengah-tengah orang-orang yang benci kepada kita, lebih baik kita keluar. Gitu. Kalau memang dari 100 kakak itu yang 99-nya nggak suka Pak. Tapi kan nggak, jarang Pak ya. Jarang, nggak ada, insyaallah nggak ada bagi kita. Tapi ada Pak gitu. Ada yang seperti itu memang. Ketika kita merasa tidak disukai, daripada kita disakiti, lebih baik kita keluar. Seperti itu. Yang ke-6 para jamaah di sini, warabi'
Wal khamis, mana kalimanya ini? Wa awwalu man fa'ala dalika Ibrahim alaihissalam hina khafa min qaumihi. Ini pertama kali yang melakukan hijrah dari satu kelompok yang dimana kelompok itu benci kepada seorang adalah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu karena khawatir disakitin dirinya, karena semua penduduk di kota itu sama-sama tidak suka kepada Nabi Ibrahim. Akhirnya Nabi Ibrahim pergi dari kota itu. Umatnya Namrud ya. Nah, para jamaah dari Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita sambung lagi di kesempatan waktu. Masih nanti berkaitan dengan masalah bepergian para jamaah. Bepergian. Jadi insyaallah bismillah semoga kita diberi masa panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa bertemu kembali di masjid ini dan kita bisa melanjutkan kembali ngaji kita insyaallah bismillah. Sebelum kita tutup, mungkin ada yang mau ditanyakan. Kalau bisa saya jawab, kalau tidak bisa tapi sekiranya mudah dicari, insyaallah bulan depan saya jawab. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.